Di dunia anime isekai, kita terbiasa melihat protagonis yang langsung menjadi sangat kuat, pedang legendaris, sihir tingkat dewa, atau kekuatan yang membuat mereka tak terkalahkan sejak episode pertama. Namun, tidak semua isekai berjalan seperti itu. Ada dua anime yang justru mengambil jalur berbeda. Bukan soal siapa yang paling kuat di medan perang, tetapi siapa yang paling cerdas dalam mengelola negara. Dua anime ini adalah Tensai Uji no Akaji, Koka, Saisei, Jutsu, dan Genjitsu Shugi, Yusha no Okoku Saikenki. Pertama, Tensai Uji no Akaji Koka Saisei Jutsu, atau dikenal sebagai The Genius Princess Guide to Raising a Nation Out of Debt, menceritakan sosok Pangeran Wayne Salema Arbalest. Ia memimpin kerajaan kecil yang hampir bangkrut dengan sumber daya terbatas dan tekanan politik dari negara tetangga. Uniknya, Wayne bukan pahlawan yang ingin menyelamatkan dunia. Ia justru ingin menjual negaranya dan hidup nyaman. Namun, setiap langkah cerdas yang ia ambil justru membuat kerajaannya semakin kuat. Anime ini diproduksi oleh studio Yokohama Animation Laboratory dan tayang pada musim winter 2022. Fokus ceritanya bukan pertarungan panjang, melainkan diplomasi, manipulasi politik, ekonomi perang, dan cara membaca situasi internasional. Wayne sering menang bukan karena kekuatan militer, melainkan karena ia memahami psikologi lawan, membaca kelemahan sistem, dan memanfaatkan kesalahan musuh. Ini membuat konflik terasa lebih realistis dan penuh strategi. Kedua berbeda dengan itu, Genjitsu Shugi, Yusha no Okoku Saikenki, atau How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, menghadirkan pendekatan yang lebih sistematis. Tokoh utamanya, Kazuya Souma, dipanggil ke dunia lain bukan untuk mengalahkan Raja Iblis secara langsung, melainkan untuk menyelamatkan kerajaan yang berada di ambang kehancuran. Alih-alih bertarung, Souma menerapkan reformasi administrasi. Ia memperbaiki sistem pajak, logistik, pendidikan, hingga struktur pemerintahan. Anime ini diproduksi oleh studio JC Staff dan tayang mulai summer 2021. Kekuatan utama Souma bukan pada pedang atau sihir, melainkan pengetahuan modern tentang manajemen negara. Ia memimpin melalui data, perencanaan, dan pembagian peran yang jelas. Perbandingan keduanya, jika dibandingkan, kedua anime ini sama-sama minim aksi fisik, namun pendekatannya berbeda. Tensai Uji lebih menekankan permainan politik antar negara, intrik diplomatik, dan kecerdikan individu. Sementara Genjitsu Shugi Yusha fokus pada pembangunan sistem jangka panjang dan stabilitas internal. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa dunia isekai tidak selalu diselesaikan dengan kekuatan. Kadang, keputusan kecil di meja rapat lebih menentukan daripada pertempuran besar di medan perang. Menariknya, kedua anime ini sering dipuji karena terasa dewasa. Konflik tidak disederhanakan, keputusan selalu memiliki konsekuensi, dan tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan satu kemenangan besar. Inilah yang membuat dua anime ini berbeda dari kebanyakan isekai populer lainnya. Jadi, jika kamu lelah dengan isekai penuh pertarungan tanpa henti, dua anime ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Dunia di mana kecerdasan, strategi, dan kepemimpinan menjadi senjata utama. Karena pada akhirnya tidak semua dunia bisa diselamatkan dengan pedang. Beberapa hanya bisa diselamatkan oleh orang yang mau berpikir. Sayangnya hingga saat ini kedua anime ini belum memiliki kelanjutan anime yang jelas, padahal baik Tensai Uji maupun Genjitsu Shugi Yusha masih memiliki banyak materi cerita dari light novel yang belum diadaptasi. Kedua anime ini memang tidak sepopuler isekai dengan pertarungan besar atau karakter overpower, namun justru disitulah keunikan mereka. Cerita berjalan lambat, penuh dialog, dan menuntut penonton untuk ikut berpikir bersama karakter utama. Mungkin inilah alasan mengapa kelanjutan anime mereka belum diprioritaskan. Isekai dengan tema strategi, ekonomi, dan politik cenderung memiliki pasar yang lebih spesifik. Tidak semua penonton menyukai cerita yang lebih banyak terjadi di ruang rapat dibandingkan medan perang. Meski begitu, bagi penonton yang mencari isekai dengan pendekatan berbeda, dua anime ini menjadi rekomendasi yang sangat cocok. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.